Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan maksud memperoleh data atau informasi untuk keperluan tertentu. Tanya jawab dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara merupakan orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber merupakan orang yang memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan topik atau tema wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, membuat janji dengan narasumber. Yang keempat, menyusun daftar pertanyaan. Yang kelima, melakukan kegiatan tanya jawab. Dan yang terakhir, menuliskan hasil laporan dari wawancara. Beberapa hal agar dapat menyusun daftar pertanyaan dengan baik. Yang pertama, memilih topik yang aktual. Topik adalah masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, memilih narasumber. Pilihlah narasumber yang memiliki data atau informasi atau keahlian sesuai dengan topik wawancara. Yang ketiga, menentukan informasi. Informasi yang dibutuhkan dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumus kata tanya 5W dan satu kata, yaitu what artinya apa, who artinya siapa, where artinya di mana, when artinya kapan, why artinya mengapa, dan how artinya bagaimana. Yang keempat, menyusun pertanyaan. Pertanyaan diurutkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya dari masalah yang mudah ke masalah yang lebih sulit, dari masalah yang kurang penting ke masalah yang penting. Berikutnya pelajaran IPA mengenai sumber energi. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk pembangkit listrik tenaga air. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu jika pasokan air dan listrik terganggu. Ketersediaan air yang melimpah menjadi salah satu alasan yang paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Dengan memanfaatkan tenaga air, listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Cara kerja PLTA cukup sederhana, tetapi menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibangunlah banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk atau bendungan digunakan untuk menggerakkan kincir air. Selanjutnya, putaran kincir air dihubungkan dengan generator, sehingga menjadi aliran listrik. Makin deras aliran air, putaran kincir air makin kencang. Akibatnya, energi listrik yang dihasilkan juga makin besar. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari PLTA. Antara lain, memerlukan bangunan yang mendukung, harus besar dan kukuh atau kuat. Selain itu, jika terjadi kemarau panjang, pasokan air berkurang, bahkan kadang-kadang habis. Akibatnya, PLTA tidak dapat menghasilkan listrik seperti biasanya. Walaupun demikian, PLTA tetap menjadi salah satu energi air yang sangat berharga bagi kehidupan masyarakat.
Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Banyak manfaat yang diperoleh dari lingkungan yang sehat. Berikut ini fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Sedangkan pengusaha memperoleh sumber penghidupan dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat kerja, beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang terakhir, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambah lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Demikian juga tumbuhan maupun hewan tidak mampu mempertahankan hidupnya jika keadaan lingkungan berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Informasi apa yang kalian dapat peroleh dari bacaan tadi? Yaitu bacaan mengenai fungsi lingkungan bagi kehidupan. Kita lengkapi peta pikiran mengenai lingkungan berikut ini. Kita lengkapi peta lingkungan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada berapa jenis lingkungan? Ada berapa? Ya, ada dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contohnya hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contohnya apa saja? Ada angin, air, tanah, dan yang lainnya. Berikutnya, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam memenuhi kebutuhan, manusia senantiasa beradaptasi dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya itu harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduk. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut tidak dapat diperbaharui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lainnya adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis, meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat diperbaharui. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah angin, matahari, air, panas bumi, tumbuhan, hewan, biofuel, dan biomasa.
Kita lihat bersama-sama sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama, angin. Angin dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin, khususnya di negara-negara dengan intensitas angin yang sangat banyak. Masih ingat dengan negara yang terkenal dengan julukan kincir angin, yaitu Belanda. Angin akan mendorong turbin dari kincir angin yang bisa menghasilkan energi listrik. Berikutnya, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan habis digunakan. Sumber energi panas dari matahari banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti fotosintesis pada tumbuhan, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, menjemur berbagai hasil panen. Berikut ini merupakan manfaat energi matahari bagi alam, manusia, dan tumbuhan. Yang pertama kita lihat manfaat energi matahari bagi alam. Yang pertama, untuk menerangi bumi. Yang kedua, sebagai pusat tata surya. Yang ketiga, sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, untuk membantu terjadinya siklus air di bumi. Berikutnya manfaat energi matahari bagi manusia. Yang pertama, mengeringkan pakaian. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, membantu petani garam untuk mengeringkan air laut agar menghasilkan garam. Yang keempat, sumber vitamin D. Yang kelima, menghangatkan tubuh. Yang keenam, membantu penyerapan kalsium bagi tulang. Dan yang ketujuh, untuk pertumbuhan. Dan yang terakhir, membantu proses pencernaan. Berikutnya, manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Yang pertama, membantu proses fotosintesis. Yang kedua, mengaktifkan klorofil. Yang ketiga, menjaga temperatur tumbuhan. Dan yang terakhir, membantu pertumbuhan bunga dan daun. Sumber energi yang dapat diperbaharui lainnya yaitu gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya ombak air laut. Berikutnya, panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun, pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Berikutnya, biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan, berupa bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi, seperti sorghum dan gula, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi, seperti jarak dan kelapa sawit. Selanjutnya ada biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber utama biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Kita masuk ke pelajaran PPKN mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima disebut dengan hak. Hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, menikmati lingkungan segar. Yang kedua, memperoleh air sehat dan bersih. Yang ketiga, memperoleh semua kebutuhan yang dibutuhkan. Yang keempat, memperoleh lahan untuk mendirikan sarana dan prasarana. Yang kelima, bebas dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama,
membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membersihkan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengurangi penyebab pencemaran lingkungan. Yang keempat, memperindah lingkungan dengan tanaman hijau dengan cara menanam tanaman di lingkungan sekitar. Karena tanaman hijau dapat menghasilkan udara yang segar. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan. Berikutnya kita masuk pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran SBDP. Agar bisa menyanyikan dengan baik, kamu harus mengetahui nada dan tempo lagu. Nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada dan tala tertentu. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya kedua istilah itu memiliki pengertian yang berbeda. Tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu, atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu dapat diukur dengan alat bernama metronom. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, di bawah penulisan nada dasar lagu. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Yang terakhir merupakan melodi. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya nada. Melodi merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan nada.